Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi ini kita semua termasuk orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah mematikan kita tadi malam dan Allah bangkitkan kita pagi ini. Tidak lain hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya al-mautu wal firaqu bainal jasadi war ruh. Mati itu ibaratkan perpisahan jasad dengan roh. Namun kita ketahui bahwasanya kematian ini terbagi dua. Yang pertama adalah matinya husnul khatimah. Yang kedua adalah su'ul khatimah. Kita sering berdoa dalam salat, Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan hidup yang baik. Wala takhtim umurana, jangan akhiri umur kami bisu'il khatimah, dalam keadaan mati, dalam keadaan buruk. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan dalam kitab Sa'ad wa Sa'ad. Kitab ini adalah kitab yang diterjemahkan oleh Haji atau Doktorandus Haji Abdul Somad. Beliau sudah menjelaskan dalam kitab tersebut, seorang pemuda ketika beliau tawaf di Ka'bah, beliau menggendong ibunya. Setelah beliau selesai tawaf, beliau letakkan ibunya di kursi roda. Setelah itu beliau sujud di depan Ka'bah. Ternyata seorang pemuda tersebut tak bangkit-bangkit lagi. Datanglah seorang ulama. Lalu ulama mengatakan, ini siapa? Amalnya apa? Kenapa bisa mati di depan Ka'bah? Sementara saya belum tahu bagaimana kematian saya nanti. Maka pemuda tersebut dibawalah pulang ke rumahnya. Datang seorang janda, membawa anak dua, laki-laki dan perempuan. Mengatakan kepada ibu almarhum tersebut, anakmu ini setiap bulannya dia gajian, sepertiga dari gajinya diantarkannya ke rumahku. Kata ulama, pantaslah dia mati husnul khatimah. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adapun mati yang kedua adalah su'ul khatimah. Seseorang suka main domino. Karena suka main domino, di saat sekaratul maut tak mati-mati. Kenapa? Teringat dengan balak 5, teringat dengan balak 6, teringat dengan balak 3. Istrinya teringat, suami saya ini suka main domino. Akhirnya diambilnya kartu domino, ditempelnya ke dahi suami. Akhirnya suaminya mati. Kenapa seperti itu? Karena isu itu sudah jelas bahwasanya kematian kita itu adalah menurut kebiasaan kita sehari-hari. Ada juga seseorang ketika dia tak nonton bola dia sakit. Yang penting ketika ada Piala Dunia dia harus nonton. Setelah gol dia mati. Itu mati apa? Su'ul khatimah. Ada seseorang pulang dari tempat maksiat. Setelah itu disambar petir mati. Itu su'ul khatimah. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Syekhul Islam, Syekh kita yang bernama Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairami telah menjelaskan dalam kitabnya, Kitab Al-Bujairami ala Syaril Khatib. Beliau mensyarah kitab gurunya yang bernama Al-Khatib. Kata beliau, lisu'il khatim arba. Ada 4 ciri-ciri orang yang matinya su'ul khatimah. Yang pertama, al-awal, at-tahawun bis shalah, suka meninggalkan salat. At-tahawun bis shalah. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
sudah jelas bahwasanya salat adalah salah satu rukun daripada rukun Islam. Aqimus shalah, mendirikan salat. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sudah jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamati shalah. Yang mula-mula nanti Allah hitung amal manusia di akhirat adalah amal salat. Fa iza salahat sairu amalu, apabila baik amal salatnya, maka baiklah amal-amal yang lainnya. Wa iza fasadat sairu amalu, apabila buruk amal salatnya, maka buruklah amal-amal yang lainnya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jika kita ingin melihat seseorang hatinya hidup atau mati, tak perlu kita lihat dalam-dalam. Bagaimana cara melihat orang yang hatinya hidup atau mati? Lihatlah ketika mendengar azan, dia solatkah atau tidak. Ketika dia solat, berarti hatinya hidup. Ketika dia tak solat, berarti hatinya mati. Kenapa? Orang yang tak mau solat, sudah dijelaskan oleh para ulama, ketika lampu tidak menyambung dengan kabel, maka lampu mati. Ketika orang tidak terpaut melakukan solat di saat mendengar azan, berarti hati sedang mati. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, aqimus shalah, dirikan solat. Bahkan ada lagi ayatnya, waraka'u ma'ar raki'in, ruku'lah beserta orang-orang ruku'. Ada lagi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman adalah yang percaya kepada yang ghaib dan yang melakukan solat. Banyak ayat-ayat suruhan tentang solat. Tapi masih ada di antara kita yang tidak mau melakukan solat. Maka ini sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah, summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Ada manusia, kata Allah, ketika di dunia ada yang hatinya seperti batu, aw ashaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu, kata Allah. Kenapa Allah gilirkan hati dengan batu? Bukankah batu itu keras sementara hati lunak? Kenapa Allah gilirkan hati dengan batu? Maka Allah lanjutkan ayatnya, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu, kata Allah, ketika memang menetes setiap hari hujan ke atas batu tersebut, batunya berlobang. Bayangkan. Wa inna minal hijarati lama yashakkaku fayakhruju minhul ma. Ada batu ketika dibelah, ketika dipukul oleh Nabi Musa, terbelah batunya, keluar air. Ternyata di dalam batu yang keras ada air yang lembut. Wa inna minal hijarati lama yakhbitu min khasyatillah. Ada batu ketika melihat cahaya Allah hancur berkeping-keping. Batu yang mana? Ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke atas bukit Tursina, beliau berhalwat, ya Allah, nampakkan cahayamu kepadaku supaya imanku lebih kuat kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa, engkau tidak akan tahan melihat cahayaku. Apa kata Musa? Ya Allah, insya Allah akan kutahankan. Ketika Allah menampakkan cahaya Allah, dan ditanya Sayyidina Ali sebesar apa cahaya yang Allah nampakkan, Sayyidina Ali mengulurkan anak jari tangannya, ujung kukunya, kecil sekali. Ketika Nabi Musa melihat ke arah kanan, Nabi Musa pingsan karena melihat cahaya Allah, dan bukit Tursina hancur berkeping-keping. Batu yang besar, gunung yang besar, bukit yang besar sebesar bukit Tursina, terbuat dari batu yang keras, hanya melihat cahaya Allah hancur berkeping-keping. Dan Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, law anna hadil Quran ala zabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Ketika Allah taruh Al-Quran di atas gunung, maka gunungnya akan meleleh. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan kita? Hati kita yang lembut, tidak sekeras batu. Allah sudah katakan, aqimus shalah, dirikan salat, aqimus shalah, dirikan salat. Tapi masih ada di antara kita yang tak mau melakukan salat. Berarti pada dasarnya hati lebih keras daripada batu. At-tahawun bis shalah, orang yang suka meninggalkan salat adalah ciri-ciri orang-orang yang mati su'ul khatimah. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mati yang su'ul khatimah adalah uququl walidain, suka durhaka kepada orang tua. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita pernah mendengar cerita Alqamah. Alqamah adalah bukan orang jahat. Alqamah bukan pemabuk, bukan pezina, tapi Alqamah adalah orang yang suka berzikir kepada Allah, khusyuk berzikirnya. Ketika ibunya memanggilnya, Alqamah,
Alqamah, sampai ibunya memanggil Alqamah 3 kali. Tapi Alqamah tidak mendengarkan ibunya gara-gara dia khusyuk berzikir kepada Allah. Bukan karena dia sengaja, tapi memang karena khusyuk kepada Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di saat-saat Alqamah sakaratul maut, Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid di telinga Alqamah. Bibir Alqamah kaku, susah untuk mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Setaraf Alqamah yang ahli zikir, khusyuk berzikir kepada Allah, cuma gara-gara tak dengar ketika ibunya memanggil dia di saat dia berzikir, sudah susah mengucapkan 2 kalimat syahadat di saat sakaratul mautnya. Bagaimana dengan kita yang membuang ibu kita? Bagaimana dengan kita yang menempatkan orang tua kita di panti jompo? Bagaimana dengan kita yang menikam, yang memenjarakan ibunya hari ini? Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, uququl walidain, suka durhaka kepada orang tua, tanda-tanda orang yang mati su'ul khatimah. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang ketiga, tanda-tanda orang-orang yang mati su'ul khatimah adalah orang-orang yang syarabal khamr, suka minum minuman yang memabukkan. Ini adalah sangat banyak mudaratnya kepada kita. Maka dalam kaidah fikih dijelaskan, tinggalkanlah apa yang memudaratkanmu. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarabal khamr, suka minum minuman yang memabukkan. Ini tanda-tanda su'ul khatimah. Yang terakhir, tanda-tanda orang-orang yang mati su'ul khatimah adalah wa'azabil lisan. Mulutnya tajam kepada orang Islam. Mulutnya tajam kepada orang lain. Bukankah yang paling tajam di muka bumi adalah pedang atau parang dari India? Itu sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Pedang yang paling tajam adalah pedang dari India. Ketika pedang yang menggores hati seseorang, maka masih ada obatnya. Tapi ketika lidah yang menggores hati seseorang, kemana obat hendak dicari? Wa'azabil lisan, orang yang lidahnya tajam kepada umat Islam, orang yang lidahnya tajam kepada orang lain, maka itu ciri-ciri orang yang mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu mu'affiq lakum thariq. Semoga Allah memberikan jalan kepada yang mendengarkan. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Asallahu ayyantiyani wa lakum ajma'in. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada aku dan kepada kita semua. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.